Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Fitriani dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang selayang pandang hukum ekonomi politik yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dr. Emrendi Ridhayandi, SHMH. Seperti minggu lalu, tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam bermasyarakat dan bernegara ini, maka sudah tentu adanya konflik sosial masyarakat dengan negaranya, di mana penguasa-penguasa di dalam negara tersebut jadi keterwakilan. Di dalam keterwakilan inilah yang sangat penting dengan adanya politik. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum, terdapat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum di sini diatur mengenai keterwakilan-keterwakilan di mana ada yang tingkat pusat dan ada tingkat daerah. Tingkat pusatnya yaitu ada DPR RI, DPD RI, ada MPR RI, dan sedangkan di tingkat daerahnya ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Dan juga tidak terlepas dari hukum politik, di mana semua peraturan-peraturan itu juga asal dari wakil-wakil politik. Dan selanjutnya yaitu politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam bernegara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Adapun arti politik yang lain, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, antara lain, yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang terakhir, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kegiatan politik. Selanjutnya, pembagian kekuasaan politik di Indonesia. Yang pertama, eksekutif, yang kedua, legislatif, yang ketiga, yudikatif. Dan ini semua berkaitan dengan hukum ekonomi politik. Nah, selanjutnya yaitu dampak hukum dan politik terhadap ekonomi. Contohnya yaitu iklim investasi. Dan yang terakhir adalah bisnis sehat dalam politik hukum. Yaitu dengan etika yang baik, maka dengan otomatis bisnis akan cepat mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan maka akan membantu membentuk norma, nilai, dan perilaku. Maka setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman di dalam suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.